Tapi intinya, setelah saya mengkonfirmasikan kepada Gus Puat Pleret, kepada Kiai Haji Madudin, kepada Bang Haji Roma Irama, kepada Dr. Manakem Ali, kepada Dr. Sugeng Sugiarto, kepada Gus Pakih Tubagus Mogi, Kiai Nur Iya, Gus Aziz Zazuli, dan lain sebagainya, bahwa pembahasan nasab mengenai klan Balawi tidak akan pernah dihentikan, terus akan disuarakan. Sebagai contoh atau sebagai simulasi aja nih, ketika Anda ragu dengan seseorang, ya, bahwa dia tersambung nasabnya oleh bla 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 lah gitu loh. Terus Anda pasti kan mencari tahu. Ketika Anda ragu tuh pasti Anda melakukan penelusuran kan, tanya jawab, membuat korespondensi, membuat tanya jawab, membuka referensi, daftar pustaka dan lain sebagainya. Kalaupun ya anggap aja orang awam lah, nggak usah sampai sejauh itu. Anda kan pasti melakukan penelusuran kan, tanya sana, tanya sini, tanya ini, tanya itu, sampai Anda yakin kan bahwa keraguan-raguan Anda terhadap nasab seseorang itu akhirnya kan terjawab dengan fakta dan data kan. Tidak hanya karena jarene gitu loh. Yang wajib menyuguhkan, menampilkan data itu dari orang yang diragukan nasabnya gitu loh, bukan orang yang ragu. Piye to carane mikiri? Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Ada 3 VT yang nantinya akan kita ulas dan kita bahas satu per satu. Meskipun VT ini adalah VT lama yang mungkin saja Anda sudah melihatnya, yang mungkin saja Anda sudah mendengarnya di beberapa platform media sosial. Kita mulai. VT yang pertama, adanya himbauan, adanya seruan dari beberapa ulama yang sering nongol di media sosial, yang sering nongol juga di media mainstream, TV, televisi swasta nasional Indonesia. Agak slow dikit ya, supaya memecah juga, memecah kekeringan, memecah kebuntuan, memecah kebekuan. Himbauan dari ulama-ulama ini, diantara ulama yang ini mengatakan bahwa stop pembahasan mengenai polemik nasab klan Balawi, stop, katanya seperti itu. Alasannya ini menjadi bahaya, menjadi sangat-sangat akan memecah belah umat Islam di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Ini akan memecah belah umat Islam, ini akan memecah belah bangsa, ini akan meruntuhkan marwah negara Indonesia gara-gara membahas nasab Balawi. Katanya begitu. Tapi lebih lengkapnya, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, mari kita simak VT yang pertama ini. Kabarnya menyarankan untuk tidak melanjutkan perdebatan soal nasab Habib ini adalah Ustadz Adi Hidayat gitu. Ya beliau ini bilang kalau misalnya udah deh perdebatan soal nasab Habib ini nggak usah dilanjutkan di sosial media karena katanya bisa memecah kerukunan bangsa gitu. Oke. Katanya. Saya sih nggak ngerti ya kenapa logikanya jadi begitu. Kan gini. Kalau memang Habib itu selama ini dianggap sebagai keturunan Nabi, itu kan benar, ada kan anggapan itu kan? Ada. Jadi pertama Habib itu ada. Habib itu dianggap keturunan Nabi, yes, ada yang menganggap keturunan Nabi dan banyak yang percaya pada itu. Dan ketiga adalah kalau keturunan Nabi, dia itu adalah orang yang bersih dari dosa, jadi nggak boleh, tidak bisa melakukan kesalahan. Ini kan serius untuk dipelajari. Iya. Ya, jadi kan gini, jangan dikatakan bahwa
kalau kita mempersoalkan ini akan merusak Islam, menciptakan perpecahan. Kan nggak harus menimbulkan perpecahan. Padahal maksudnya tuh mau dibuktikan secara ilmiah nih, gimana sih emang benar validitasnya benar gitu. Ini benar nggak sih? Masuk kepada pembahasan mengenai fiti yang pertama ini, soal himbauan para ulama yang kita tidak sebutlah satu persatu. Tapi intinya, setelah saya mengkonfirmasikan kepada Gus Puat Pleret, kepada Kiai Haji Madudin, kepada Bang Haji Roma Irama, kepada Dr. Manakem Ali, kepada Dr. Sugeng Sugiarto, kepada Gus Pakih Tubagus Mogi, Kiai Nur Iya, Gus Aziz Zazuli, dan lain sebagainya, bahwa pembahasan nasab mengenai klan Balawi tidak akan pernah dihentikan, terus akan disuarakan. Ini menyemangati sahabat-sahabat, ya, subscriber Awi Kertapati Channel. Dan sebelum pembahasan berikutnya, fiti yang pertama tadi, saya pernah dikatakan oleh Muhibin Kubigul Mugibul Asui bahwa Awi Kertapati bahwa Awi Kertapati tidak pernah baca bicara, bahwa Awi Kertapati tidak bisa baca Al-Quran, bisa nyanyi konten saja. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa menurut tokoh-tokoh yang saya sebut tadi, saya ulang lagi ya, dan saya tegaskan sekali lagi bahwa Gus Puat Pleret, Kiai Haji Madudin, Bang Haji Roma Irama, Dr. Manakem Ali, Dr. Sugeng Sugiarto, Kiai Junur Iya, Gus Pakih Tubagus Mogi, Gus Aziz Zazuli mengatakan semuanya sepakat dan kompak bahwa polemik nasab ini tidak akan pernah berhenti disuarakan sebelum klan Balawi meminta maaf pada seluruh bangsa Indonesia bahwa sudah menjadi penipu, pembual, konyol, goblok. Saya tegaskan sekali lagi. Kemudian pembahasan yang berikutnya, ini ada fiti yang kedua. Coba Anda simak. Siapa itu cucu keturunan Fatimah, keturunan Ali, sampai sekarang masih nyambung, termasuk keturunan Ubaidillah, ya ini Ba'alawi. Dari tahun jebot sampai sekarang, ulama-ulama kita dari Nusantara, guru-guru kita yang bukan habaib mengatakan bahwa Bani Alawi atau Ba'alwi termasuk cucu keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Jelas apa jelas? Paham apa paham? Berarti kalau Ba'alawi adalah cucu keturunan Nabi besar Muhammad SAW, saya mau tanya, mereka kira-kira mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Agung atau tidak? Kenapa mereka mulia? Kenapa mereka agung? Karena di dalam darahnya terdapat darah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garis bawahin lagi nih tong. Kita bicara bagaimana darah. mau bisa berhenti Kita bukan bicara menyuarakan, betul apa benar? mempertanyakan Betul apa benar? tentang validasi keabsahan nasab klan Balawi yang tersambung ke durian Nabi. Bagaimana bisa dihentikan? Kalau masih ada dan terus bergeria dengan senyap, merayap, mukibul yang disuruh oleh klan Balawi yang terus mengagung-agungkan nasab majikannya para habaib itu, mengglorifikasi, membuat narasi-narasi yang menyesatkan seperti itu. Bagaimana kita mau berhenti? Fiti yang ketiga, fiti yang terakhir. Tapi sebelumnya, Anda simak fiti ini. Saya tantang kalian semua yang pro dengan iman untuk menjawab pertanyaan saya. Entah kalian itu kiai, ustadz, profesor, filsuf, dan sebagainya. Jika memang Anda merasa benar, silakan jawab pertanyaan saya. Yang pertama adalah,
Tunjukkan saya dalil atau referensi yang mengatakan bahwasanya tidak adanya pencatatan atau pembukuan atau penetapan nasab itu memastikan bahwasanya dia tidak bernasab. Jika dengan pertanyaan semudah ini saja kalian tidak bisa menjawab, maka silahkan buang jubah kebesaran gelar sambian. Bro, Dul, Mugibul Mugibin, ini Anda paham nggak sih sebetulnya dalil bahasa Arab ini kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia? Terus artinya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, Dul, bro, Mugibul Mugibil, ini pembuktian terbalik gitu loh. Kami, Kiai Haji Maduddin dan yang lainnya itu mempertanyakan keabsahan nasab yang diklaim Pak Alwi sebagai dzurriyyah Nabi itu kami pertanyakan. Munculnya keraguan-raguan oleh Kiai Haji Maduddin yang akhirnya membuat penelitian mengenai nasab klan Ba'alawi. Masa Anda nggak tahu, bro, Dul, Mugibil Migubul, kelakuan-kelakuan habaib yang disebut oknum, atau bahkan yang nggak disebut oknum juga sama aja, karena ketika ada habaib yang berkelakuan sedeng, yang mengeklaim Habib, kok Habib sih? Yang mengeklaim Habib sebagai orang baik pun juga tidak pernah membuat pernyataan perminta maafan dari klan dia yang berbuat sedeng itu. Kalau saya tidak salah, saya masih ingat hanya satu Habib aja yang menyatakan ya bahwa ada Habib-Habib yang berkelakuan sedeng itu, dia juga ikut menyalahkan, tapi cuma satu Habib aja, yang lainnya enggak. Karena pada kenyataannya, kalau kita lihat di video-video yang diposting oleh Mukibil Ba'alawi, ya mereka juga akhirnya ngumpul sekolah itu saling berpelukan, cepika-cepiki, seolah tidak ada masalah apa-apa. Artinya kan mereka ini berbagi tugas kan kalau begitu. Baik Habib yang sebagai oknum berkelakuan sedeng dan juga Habib yang berkelakuan baik, diduga kan seperti itu. Nah, kita kembali ke masalah tadi. Ke Mugibul yang menanyakan dalil mengenai tesis Kiai Maduddin. Yang justru menyuguhkan dalil itu bukan kami, tapi majikanmu itu loh, bosmu itu loh, Dul. Kami yang mempertanyakan kok, kami yang ragu-ragu kok disuruh menyuguhkan dalilnya. Piye ta Dul, cara berpikirmu tuh gimana sih? Nggak usah lah nyebut Anda tuh mana profesor, mana ahli, nggak usah jauh-jauh, karena mereka juga nggak akan ngurus yang seperti ini. Ini urusan gampang, sepele, cetok melo-melo dan gampang cerna. Yang wajib menyuguhkan dan menyampaikan dalil atau data yang valid supaya kami tidak ragu-ragu lagi terhadap nasab Anda itu ya dari Ba'alawi, bukan dari kami, goblok. Bagaimana sih cara berpikir Anda, Dul? Ini pembuktian terbalik sekali lagi, cara berpikirmu tuh piye loh. Aduh. Coba deh, ini diulas lagi nih. Sepele aja ini, sebagai contoh atau sebagai simulasi aja nih. Ketika Anda ragu dengan seseorang, ya, bahwa dia tersambung nasabnya oleh bla 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 lah gitu loh. Terus Anda pasti kan mencari tahu. Ketika Anda ragu tuh pasti Anda melakukan penelusuran kan, tanya jawab, membuat korespondensi, membuat tanya jawab, membuka referensi, daftar pustaka dan lain sebagainya. Kalaupun ya anggap aja orang awam lah, nggak usah sampai sejauh itu. Anda kan pasti melakukan penelusuran kan, tanya sana, tanya sini, tanya ini, tanya itu, sampai Anda yakin kan
bahwa keraguan-keraguan Anda terhadap nasab seseorang itu akhirnya kan terjawab dengan fakta dan data kan. Tidak hanya karena jarene. Gitu loh. Yang wajib menyuguhkan, menampilkan data itu dari orang yang diragukan nasabnya gitu loh. Bukan orang yang ragu. Piye to carane mikiri? Aduh. Wis ngono wae lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.